podcast anak muda. Oke, pada pagi yang cerah ini saya kedatangan sebuah tamu yang spesial dari UNJ. Ya, dia seorang mahasiswa juga yang bernama Ilham. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Ilham. Saya mahasiswa UNJ Angkatan 21 ya. 21. Ya, Sama gitu. oh kita sama ya. Sama. Kau belum pernah ketemu ya? Ya, soalnya kan online. Oh. Tapi kita ini perdana yang ketemu di sini sebagai online. Oke. Ngomong-ngomong nih, kemarin kan pada tahun 2021 itu pada saat kita habis lulus gitu kan Mas. Ya. Itu kan masih Covid. Ya. Oke, masih Covid berarti kan aktivitas di kampus itu pasti dibatasi juga kan. Ya. Nah, kalau dari Masnya nih misalnya, itu bagaimana? Tetap belajar offline atau online? Ya kalau saya sih secara saya pribadi ya, ketika ada COVID, ada penyakit yang wabahnya mungkin satu dunia lah yang merasakannya satu dunia. Kemudian masa kita nggak ngapa-ngapain gitu. Kita masih muda, kita masih harus mencari ilmu yang banyak. Mumpung semangat. Ya masih semangat, jiwa semangatnya masih tinggi lah anak muda ini. Nah, karena kita nggak ada kegiatan, karena dihambat oleh COVID, ya nggak mau kita harus belajar dan tetap belajar. Ya, salah satunya belajarnya dengan online. Makanya ada beberapa kayak pekerjaan, mungkin sekolah juga kan belajarnya online. Nah makanya ya saya juga mengikuti situasi juga gitu. Oke. Berarti kalau Mas Ilham ini kan mahasiswa, berarti Ya. kuliahnya juga online dong. Iya betul. Nah, kuliah online itu bagaimana sistemnya? Kalau yang saya rasakan ya, yang saya pribadi alami ya, kuliah online itu emang kita belajar secara virtual lah biasanya. Virtual, ya. Bisa disebut secara virtual, baik dari Zoom, dari Teams, ya bisa dari Google juga dari bisa. Kalau menurutku belajar online ini sebenarnya nggak harus kayak Zoom, tapi kita belajar mandiri, kita searching di Google itu juga termasuk belajar online. Kalau menurutku gitu. Berarti tetap masih bisa dilaksanakan gitu ya Mas, kalau misal COVID itu. Ya, Nggak belum total, tapi kita bisa memanfaatkan Ya. kondisi itu dengan belajar secara online gitu. Ya, Belajar bahkan mandiri. bahkan kalau menurut saya belajar online ini nggak harus terpaku oleh waktu, karena kan sekarang udah zamannya udah berkembang, udah internet udah maju, kita bisa belajar kapan aja dan di mana aja, nggak harus melihat waktu. Kayak sekolah kan udah ditetapkan waktu dari jam segini sampai jam segini untuk belajar. Nah kalau kita kan, kalau sekarang kan udah ada internet yang maju, kita bisa belajar kapan aja, bisa di mana aja. Bahkan orang yang sudah tidak berpendidikan pun masih bisa belajar. Lewat platform Ya. YouTube juga bisa, YouTube juga Instagram, bisa, sekarang udah banyak. TikTok juga. Ya. Ya, banyak yang share itu dari informasi-informasi Ya. mengenai cara-cara tutorial gitu yang unik-unik juga. Nah, untuk kekurangannya nih, misal ada nggak sih kekurangan belajar online itu atau kuliah online ini sekarang gini beda dengan saat offline dulu gitu, kekurangannya? Oh iya. Kalau menurut saya kan belajar online itu ada dua ya, ada belajar secara mandiri, ada belajar dari kampus, dari sekolah. Kalau menurut saya belajar dari kampus secara online yang disediakan oleh kampus itu kurang efektif, karena ya mungkin karena karena penyakit kemarin, tapi mau gak mau harus dilakukan online itu. Tapi kalau menurut saya pembelajaran secara online itu, saya pribadi dan yang dirasakan teman-teman saya kurang efektif. Karena apa? Karena mungkin ada beberapa orang yang ketika online mereka hanya mendengarkan saja. Ada juga yang misalkan dihidupin kamera tapi ditinggalin. Ada yang mendengarkan tapi dianya malah tidur. Kan banyak kejadian seperti itu. Makanya ya beda dengan kita langsung offline gitu, langsung datang ke kelas. Kalau kita datang ke kelas kan kita tidur juga kan susah. Terus kurang lebih teratur lah, lebih disiplin. Kalau menurut saya online ini kurang kedisiplinan aja. Berarti kalau misalnya kan online ini kita butuh sinyal. Nah, kalau di pelosok desa gitu kan susah juga sinyalnya gitu. Nah itu menjadi kekurangan juga sih sebenarnya, menjadi kekurangan dari online sendiri. Banyak juga soalnya kan Ya. di Indonesia juga yang
apa ya, yang desanya itu masih kekurangan teknologinya juga masih banyak juga, makanya yang perlu kita garis bawah adalah online ini memang ada manfaatnya untuk yang lainnya, tapi ada juga kekurangan yang itu gitu loh, yang ya itu kekurangannya yang mungkin di desa, mungkin yang susah sinyal, kekurangannya mungkin itu dari online ini. Oke, nah untuk kelebihannya apakah cuma kekurangan doang atau ada kelebihan dari sistem pembelajaran online ini? Kalau kelebihan mungkin sama ya, saya alami juga mungkin pembelajaran online ini menghemat waktu, jelas ya menghemat waktu, terus bisa di mana aja, itu keuntungannya bisa di mana aja, waktunya pun nggak harus jam segini, nggak harus jam segini, tapi fleksibel lah waktunya kalau online ini. Ya cuman itu kembali lagi kekurangannya kedisiplinan dari siswanya, ini tuh. Oke. Mungkin kalau misal dari masnya nih, kalau Ya. ditawari mau online atau mau offline, itu gimana? Mau online atau offline kalau dari masnya? Kalau saya Jujur. online dan offline. Oh berarti dua-duanya tergantung situasinya. Situasi kembali. Sama sih. Cuman karena misalnya kita sibuk itu kan kita nggak bisa memaksakan untuk hadir offline ya. Ada Ya. rapat, ada meeting, ada Ya. bisnis-bisnis yang harusnya kita kerjakan itu Ya. kita offline jadi susah gitu loh ngaturnya. Ya. Tapi kalau misal online itu kita bisa ya, kalau online kan kita di mana aja itu bisa gitu. Ya, dan satu lagi tadi kelebihan dari online ini, kita bisa merekam audionya, merekam videonya. Pas presentasi gitu. Jadi ketika kita mungkin nggak sempat untuk menghadiri kelasnya atau menghadiri acaranya, kita bisa mengulang lagi lah, karena sudah ada Mereview. rekaman kan, sudah ada rekaman, maka kita udah bisa lihat lagi rekaman itu. Itu kelebihan dari online sendiri. Nah, mungkin saran dari masnya, misalnya kan pembelajaran itu kan tadi banyak juga sisi kekurangannya gitu. Saran dari masnya bagaimana? Apakah tetap besok kita nggak usah online, kita offline aja gitu. Atau gimana caranya? Ya kembali lagi sih kayak tadi, online itu dipakai untuk situasi tertentu. Nah kalau misalkan kayak kemarin ya, ada COVID-19 kan, itu kan dampaknya satu dunia, bahkan hampir 1 tahun 2 tahun, otomatis yang pembelajaran harus dilakukan secara online. Nah mungkin saran saya bagi sekolah-sekolah atau universitas mengupayakan bagaimana caranya online ini supaya bisa jadi offline. Bukan jadi offline, supaya online ini bisa seperti offline, dari disiplin, dari ketepatan waktu, keaktifan pelajarnya juga. Makanya mungkin udah dicoba oleh beberapa dosen, beberapa guru, seperti harus on cam. Tapi kan nyatanya banyak yang melanggar juga. Ya mungkin itu jadi PR juga buat sekolah, buat universitas, bahkan buat kita pelajar sendiri jadi PR juga. Nah mungkin apa sih kekurangan dari pengalaman, kan kalau online itu kita nggak ada di kelas ya, berarti kan kalau organisasinya itu kan kita juga nggak bakal ikut gitu loh, nggak bisa nimbrung ke teman-teman lain ya. Apakah itu menjadi penyebab kekurangan pengalaman di siswa dulu? Pengalaman mungkin iya, mungkin salah satunya iya juga. Jadi karena online ini kan nggak ada interaksi kita sama teman kan, beda sama kita offline, kita datang ke kelas ada interaksi dengan teman, ada interaksi dengan guru. Kalau online kan kita on cam aja jarang misalkan ya. Kita on cam jarang, kita nggak tahu ini siapa, kita hanya tahu dosennya, dan dosennya juga sama, dosen nggak tahu ini tuh siapa sih, Muhammad Ilham itu orangnya dari mana sih, kayak gitu. Nah terus kalau pengalaman ya jelas lah beda jauh dengan yang offline. Kalau online kan ya dia diam di rumah, kalau offline kan ada interaksi dengan yang lain. Bisa nambah ilmu yang di luar pelajarannya, bisa bertambah ilmunya. Beda dengan kita di rumah, diam di rumah gitu. Berarti kalau misal aktivitas yang paling seru itu kan memang aktivitas di offline-nya juga gitu. Iya. Kita bisa berorganisasi, kita bisa kenal dengan orang banyak gitu kan. Jadi kita bisa tahu lah lingkungan kampus itu seperti apa. Gitu. Iya betul. Itu jadi salah satu pengalaman yang nggak bisa diraih dari online. Oke, terima kasih Mas Ilham sudah menyempatkan hadir di podcast pada hari ini.
Terima kasih ya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.